So, hari ini kita ingin berbagi tentang 5 cara menambah rasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman MOC dimanapun teman-teman saat ini berada? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat, ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi yang baik, dimudahkan dalam segala urusan dan tetap semangat tentu saja, ya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kembali lagi MOC hadir membersamai teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita ingin berbagi manfaat, kita ingin berbagi sharing hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan diri kita semuanya, di mana MOC adalah teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Baik, teman-teman semuanya, apa yang ingin kita sharingkan hari ini? Tentu saja ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang menjadi rintangan-rintangan. Nah, datangnya rintangan, datangnya penghalang untuk menuju kepada keberhasilan kita, itu kadang bukan hanya dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam setiap konten saya, sudah sering kita mengulas tentang bagaimana mengembangkan dalam kepribadian. Kali ini, satu lagi yang ingin kita kembangkan dalam diri kita adalah bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa itu penting, teman-teman? Karena rasa percaya diri itu bagian dari sesuatu yang bisa menjadi kunci keberhasilan kita. Karena dalam faktor internal dalam diri kita harus sebuah hadir rasa percaya diri bahwa apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita kejar itu bisa terlewati. Nah, kadang-kadang kita sendiri tidak percaya diri dengan kehadiran kita bahwa kita mampu meraih kesuksesan itu. So, hari ini kita ingin berbagi tentang 5 cara menambah rasa percaya diri. Kita kembali teman-teman, bagaimana melatih agar kita punya rasa percaya diri. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Nah, ternyata datangnya rasa percaya diri itu adalah dari pikiran kita sendiri. Kadang kalau kita tidak menganggap bahwa diri kita lemah, diri kita banyak kekurangan, ya karena kepikiran kita sendiri. Maka untuk meningkatkan rasa percaya diri, hadirkan dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif. Dari pikiran positif itu akan muncul sebuah rasa percaya diri bagi kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, tidak pede itu disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita mengatakan bahwa diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Padahal tentu saja kita harus berusaha agar pikiran itu selalu positif bahwa kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Otomatis itu akan menambah rasa percaya diri kita. So, yang pertama adalah bagaimana agar menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan pikiran-pikiran yang positif. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kemarin kita sempat mengulas tentang bagaimana agar selalu berpikir positif. Bagi yang belum nonton, lihat bagaimana agar kita selalu berpikir positif. Dan percayalah teman-teman, ketika hadir dalam pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran positif, yang negatif-negatif, rasa tidak mampu, tidak pede, itu akan hilang dengan sendirinya. Karena dimulai dari pikiran, maka segala langkah-langkah kita itu akan bisa menjadi lebih lancar, yaitu lebih percaya diri. Yuk, bareng-bareng kita percaya diri, hilangkan pikiran negatif dalam diri kita, berpikir positif bahwa kita bisa. Yang kedua, apa teman-teman, yang kedua untuk melatih rasa percaya diri itu ternyata adalah jangan biarkan pikiran-pikiran orang lain itu mempengaruhi diri kita. Maksudnya bagaimana? Kadang orang lain mengatakan segala sesuatu yang buruk tentang kita, bahwa kita tidak mampu, kita jelek, ya kita ya segala kekurangan kita, orang lain mungkin akan menilainya, ya. Nah, kalau kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran orang lain, apa yang mereka katakan tentang diri kita, sedangkan itu adalah hal yang buruk, yang negatif, ya kita menjadi semakin tidak percaya diri. Maka jangan biarkan pikiran-pikiran atau penilaian orang lain itu berpengaruh dalam diri kita. Dalam pengaruh positif, ya kita menjadi harus lebih berusaha, harus belajar lagi. Tetapi jangan sampai itu mengganggu dan mempengaruhi apa yang ingin kita capai. Nah, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Padahal sebaik apapun diri kita, sesempurna apapun diri kita, pasti ada hal-hal yang kurang baik di mata orang lain. Jadi jangan khawatir ketika orang lain mengatakan kita jelek, kita nggak pinter, ya kita banyaklah kekurangan-kekurangan yang mungkin akan diungkap orang lain, ya, dengan fisik kita, dengan kemampuan kita. Intinya mereka ingin mematahkan semangat kita. Kalau kita mengabaikan, ya lurus saja, jalan terus apa yang ingin kita lakukan, ya pasti kita akan menjadi lebih baik lagi sambil terus belajar. Kemudian kata-kata orang lain, apa yang mereka sampaikan itu kepada kita menjadi
perhatian kita menjadi lebih sibuk memikirkan apa yang mereka katakan, tentu rasa percaya diri kita akan menurun. Maka tumbuhkan rasa percaya diri itu dengan salah satu caranya adalah mengabaikan atau tidak mempedulikan apa-apa yang orang lain katakan tentang diri kita, khususnya hal-hal negatif yang mengganggu konsentrasi kita. Tetap percaya diri dan pastikan apa yang ingin kita capai itu bisa terlampaui, dan apa yang kita impikan itu bisa kita jalani. Itu teman-teman. Yang ketiga, ternyata teman-teman adalah yuk kita berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, rasa tidak percaya diri itu hadir karena kita sering pikir bahwa orang lain ternyata lebih baik dari kita. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu teman-teman, ternyata salah satu kuncinya adalah berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain dengan diri kita itu berbeda, maka jangan coba dibanding-bandingkan, karena itu justru akan meruntuhkan rasa percaya diri kita, sehingga kita menjadi lebih nggak bisa berkembang ketika kita kemudian mengetahui orang lain jauh lebih baik dari kita. Kita dan mereka berbeda. Kita harus lebih semangat lagi, tumbuhkan rasa percaya diri bahwa perbedaan antara kita dan orang lain itu selalu ada dan tidak bisa kita disama-samakan. Nah, itu salah satu yang menjadi harus kita lakukan. Karena ketika kita sering membanding-bandingkan, tentu ada rasa tidak puas dalam diri kita. Ya, kalau kita kemudian melihat orang lain kenapa bisa seperti ini, kenapa orang lain bisa lebih baik dari kita, adalah yang terjadi dalam diri kita ketidakpuasan dan kita menjadi tidak bersyukur. Syukurilah apa yang sudah kita lakukan, syukuri dengan kemampuan kita. Ketika kemudian kita terus belajar, bisa mencapai seperti orang lain, maka tidak perlu kita diperbanding-bandingkan. Yuk teman-teman, jalani hidup yang sudah kita lalui ini dengan tetap percaya diri. Jangan sampai kita berusaha untuk membanding-bandingkan kepada orang lain, karena ada satu perbedaan yang pasti ada di dalam diri kita dan orang lain. Kadang-kadang teman-teman, pemicu untuk kita membanding-bandingkan dengan orang lain itu adalah aktivitas kita di media sosial. Karena di media sosial orang mungkin berbagi tentang kehidupannya, bercerita tentang pengalamannya, ya, seolah-olah apa yang terjadi di medsos kita itu sempurna. Padahal pastinya apa yang ada tidak seperti yang terjadi di dalam medsos itu. Sehingga membanding-bandingkan diri kita ketika kita melihat media sosial, ya, teman kita, orang lain, ya, itu kan belum tentu seperti yang ada di media sosial. Kita tidak pernah melihat kenyataan yang ada. So, tidak usah kita risau dengan kelebihan ataupun yang dimiliki oleh orang lain. Fokuslah dengan diri kita sendiri, tidak usah membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Maka tetap kita percaya diri, fokus dengan apa yang ingin kita lakukan. Yang keempat, teman-teman, bagaimana agar meningkatkan rasa percaya diri kita? Yang keempat kuncinya adalah pahami kekurangan dan kelebihan kita. Ini penting teman-teman. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri agar kita paham betul apa yang terjadi dalam diri kita, baik kekurangan maupun kelebihan kita. Dengan memahami kekurangan dan kelebihan, kita bisa mengevaluasi sebaiknya bagaimana langkah-langkah kita. Kekurangan kita pahami betul sehingga kita manfaatkan untuk bisa lebih baik lagi. Kelebihan kita pahami betul agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita tingkatkan kelebihan-kelebihan kita itu dengan melejitkan potensi yang ada dalam diri kita. So, yuk kita pahami bareng-bareng bagaimana diri kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Kekurangan-kekurangan yang ada kita bisa hindari, kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki pula kekurangan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan kelebihan kita dan menjadikan kekurangan-kekurangan kita itu bisa tertutupi. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada itu munculkan, karena itu menjadi potensi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Kekurangan abaikan, bahwa kita masih bisa harus belajar. Dengan kekurangan-kekurangan itu kita tumbuhkan semangat bahwa kita bisa belajar lebih baik lagi. Dan potensi semangat ini yang harus kita miliki selamanya teman-teman, agar tumbuh rasa percaya diri dalam diri kita, agar rasa percaya diri kita itu meningkat dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu teman-teman. Yang kelima, nah teman-teman, kunci yang kelima bagaimana agar kita bisa menambah rasa percaya diri kita adalah sadarilah sebuah konsep bahwa tidak ada yang sempurna. Di dalam dunia ini kesempurnaan hanya milik Allah dan kita semuanya pasti memiliki kekurangan. Maka pahami bahwa semua dalam dunia ini tidak ada hal yang paling sempurna. Maka percaya diri saja bahwa adapun kekurangan yang kita miliki yaitu sudah sewajarnya, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan tidak pernah ada di dalam diri manusia, bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga menjadikan kita harus lebih percaya diri. Adapun kekurangan, ya kita
kita perbaiki, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi pemicu untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Yakinlah teman-teman bahwa dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita itu, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Percaya dirilah, sadarilah bahwa tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Terus fokus dan jadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dengan semangat, dengan memotivasi diri agar dimanapun kita berada ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri kita. Dimanapun kita berada menjadikan diri kita lebih bermanfaat lagi. Kita percaya diri bahwa apa yang kita hadirkan adalah hal yang baik dan bisa termanfaatkan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baik itu teman-teman, kita sudah sharing tentang 5 cara bagaimana agar menumbuhkan rasa percaya diri. Banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan tentunya untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi hari ini kita berbagi 5 saja dulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya haturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, mensupport channel kita ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya pamit, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, yuk terus dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa tulis kolom komentar ya. Dan saya pamit, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.